Hai Telitizen. Lihat nih, kita set baru ada bantal ya. Iya. Padahal episode sebelumnya udah ada bantal sih. Kursinya beda sih. Oh iya, ini demi apa? Mencegah kita dari skoliosis. Iya, betul. Oke. Selamat datang di Tell You Vlogcast. Iya, Sinergi Bangun Podcast. Ini episode keberapa sih Bu Dede? Ke-730 sekian ya. Capek banget kita bikin podcast terus ya, tapi bantal ini lumayan ya, bisa menutup aurora aku kan. Iya, bisa menyimpan beban hidup lah. Bener, ya. apalagi kan cek orang Sunda mah beteng gitu. Ke teka tingali cenah gitu. Nanti ada subtitle di sini. PR kan buat editor lagi gitu. Semangat editor. Tapi kita emang harus terlalu bersemangat menjalani hari-hari ini, apalagi Telkom University selalu sangat bersemangat mendukung dunia pendidikan Indonesia. Betul. Dengan membagikan miliaran beasiswa. Yang kemarin kata Borina aja 20 miliar. Bayangin tuh kalau beli bakwan mah sariawan 20 miliar ya. Lu ngebayangin lagi 25 miliar bakwan. Bala-bala 20 miliar itu kita bisa mandi bala-bala tau gak? Bukan mandi bola, mandi bala-bala gitu ya. 20 miliar beasiswa dari banyak macem. Ada Banyak dari macem. Kemarin tuh sempat ada jalur beasiswa, tapi udah ditutup ya Van. Jalur beasiswa udah tutup. Terus ada yang masih ID Cloud House itu masih buka sampai nanti akhir Juli. Akhir Juni maksudnya, awal Juli gitu. Terus sampai KIP. Sekarang lagi buka juga jalur KIP. Itu yang banyak ditanya juga. Iya. Terus ada Aperti BUMN. Masuk dia. Gitu. Jadi aliansi perguruan tinggi badan usaha milik negara memberikan beasiswa. Iya, betul. Dan ini tuh nggak semua kampus ya yang dapat ya. Cuma ada sekitar 9 kalau nggak salah. 9 kampus yang aliansi perguruan tinggi BUMN doang dong. Iya, mereka memberikan beasiswa buat putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Betul. Dan yang paling penting Telkom University menjadi salah satunya. Salah satunya, benar banget. Pokoknya kalau Telitizen kepo sama jalur-jalur beasiswa atau jalur yang non beasiswa, lengkap banget di Instagramnya SMP Telkom. Cek aja di Instagram, di Twitter, di TikTok, di semua lengkap ya. Iya, apalagi website tuh paling lengkap paling sih. lengkap. Ayo searching aja. Tapi yang lagi rame sekarang ini adalah beasiswa Aperti BUMN kan. Betul. Walaupun ada banyak banget lah beasiswa, OSC Medcom tadi kayak ID Cloud House, KIP, terus banyak lah beasiswa. Tapi yang lagi happening banget nih sekarang, yang banyak di kolom komen kita cek kan, itu tuh Aperti BUMN gitu. Iya, paling banyak dan yang paling banyak diminati ya nggak sih. Wih, keren banget sih. Kayaknya dibandingkan kita ngobrol berdua, kita langsung bareng sama narasumber kita. Iya, peraih beasiswa Aperti BUMN tahun lalu. Betul. Udah ada trio apa nih namanya? Trio beasiswa. Trio macan, ya? Oh, bukan, jangan trio macan dong. Trio Aperti BUMN. Boleh perkenalkan dirinya dulu. Halo. Saya Muzahwa dari Jambi. Jurusannya? Jurusan MBTI. MBTI angkatan 2021. Wih, angkatan sama aku. Lanjut. Halo, aku Afra Ajalani Putri Basya, dipanggil Afra. Halo Afra. Jurusan desain produk dari Bojonegoro. Bojonegoro angkatan? Angkatan 2021. Wih, angkatan berarti. Selanjutnya. Halo, nama aku Isnita, biasa dipanggil Nita. Aku asal Jogja dari Teknik Telekomunikasi. Teknik Telekomunikasi. Angkatannya? 2021 juga. Berarti seangkatan semua nih. Kan beasiswanya seangkatan, Bun. Mohon maaf. Kan kita sebenarnya udah tahu, tadi kita juga udah ngobrol sebelum di tag ini. Agak gimmick aja guys. Iya, pura-pura nggak tahu. Nah, mungkin ada salah satu dari kalian yang mau ngejelasin apa sih sebenarnya beasiswa Aperti BUMN itu? Mungkin boleh aku bisa. Jadi beasiswa Aliansi Perguruan Tinggi BUMN ini tuh diselenggarakan oleh universitas-universitas yang tergabung di Aliansi BUMN itu sendiri. Salah satunya Telkom University, ada juga Universitas Pertamina, terus UISI, Stimlab, dan pokoknya jumlahnya tuh ada 9. Kalau misalnya teman-teman mau kepoin lebih lengkapnya bisa dilihat di website Aperti BUMN sendiri. Wah, ada 9 tuh ya. Tadi udah disebutin beberapa sama Nita, dan salah satunya Telkom University tuh. Betul. Betul aja ya responnya, betul gitu ya responnya. Mungkin ada yang mau nambahin kenapa misalnya tahu infonya dari mana sih tiba-tiba ada Aperti BUMN? Afra mungkin mau nambahin.
Waktu itu taunya dari SMB Telkom Oh websitenya. iya, emang udah ngikutin, udah nge-follow dari lama ya? Udah, karena kan waktu itu udah keterima JPA 2. Oh, udah Jadi kan, keterima JPA. ya, kepo-kepoin kan Mm-mm. Instagramnya SMB Telkom sama websitenya itu ada di situ. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan ratusan ribu teletizen. Tahu nih aku ratusan ribu gitu kan. Karena banyak yang nanya juga, "Bang, aku udah keterima nih Bang di UTG 1 atau aku udah keterima nih di JPA. Tapi aku mau nyobain misalnya kayak sekarang ada jalur Aperti BUMN atau KIP. Boleh nggak sih Bang? Terus nanti uangnya dibalikin nggak sih Bang?" Mungkin Afra bisa langsung ngejawab. Oh iya, kalau waktu itu aku tanya ke CP-nya boleh sih kalau buat Hmm. Aperti ini Bang. Kalau misalnya kembalian uang buat JPA 2 nggak ada sih. Oh, karena JPA 2 waktu itu Kan udah. jadi uangnya Uangnya nggak tetap. dibalikin waktu Iya, itu. tapi waktu itu JPA 2 belum bayar penuh. Oh, belum gitu. bayar. Oh, Oh, baru- pantes. Makanya baru- aku takut. Hah? Kok perasaan aku nggak Uang host chat. pendaftarannya nggak dibalikin. Ah, dah, iya, Bang. Oh ada iya, yang tapi dibalikin. maksudnya biaya sekolah, biaya pendidikannya dibalikin gitu. Biaya pendidikannya kan belum bayar. Oh, belum bayar. Oh, Belum jadi sempat pas- bayar. Iya, Oh. belum. Jadi apa? Kita tanggalnya klarifikasi ini- nih, kita lurusin, Iya. kita lurusin. Tolong, ya. tolong, Ah. tolong. Waktu itu tanggalnya Aperti ini Mm-mm. itu belum batas akhir bayar JPA. Oh, karena Afra daftar JPA 2 ya. Iya, Udah mau JPA 2. terakhir-terakhir juga kan. Itu udah lulus, tapi belum ada tenggat akhir bayarnya. Daftarlah si Aperti ini kan, si Iya. Aperti. Si Aperti kan. Pengumumannya si Aperti ini belum sempat bayar JPA udah keterima Aperti. Aperti. Oh, jadi belum ada. Makanya aku kaget. Wah, takut nih kita kan, ngeri Agak gitu. tiba-tiba Heeh, ulang. kok beda gitu kan. Kalau Zahwa Iya. lupa nih 3 orang. Tiba-tiba kebanyakan Mm-mm. ya. Zahwa emang dari awal ngikutin Instagram atau gimana? Kalau Telkom aku udah follow dari SMA. Oh, Serius nih. Kita cek Iya. sekarang coba ini. Iya boleh. kan nggak kelihatan Iya, nggak tahu follow-nya ya. dari kapan. Jadi dari SMA udah follow SMB Telkom karena juga mantau-mantau beasiswa. Oh, kirain karena udah Hmm. nggak yakin aku nggak bisa kepikiran. Enggak ya. Enggak. Emang suka nyari-nyari yang beasiswa atau jalur prestasi gitu. Udah. Oh, udah. Kita nungguin nih lanjutannya gitu. Kirain ada kayak apa gitu lanjutannya. Udah. Udah. Iya. Nah. Akhirnya silakan. Akhirnya nge-follow lah tuh SMB Telkom Ya. dapat infonya gitu kan. Dapat infonya. Nah, kalian nih sebelum daftar ke jalur Aperti BUMN ini udah pernah daftar ke PTN atau enggak ke universitas lain atau udah sebenarnya dapat beasiswa lain gitu. Coba boleh dijelasin dulu dari kamu deh. Oke, kok aku sih Kak pasti ya daftar. Kok aku sendiri banyak banget daftar karena kan ya namanya manusia kan mesti Tidak kita pernah Tidak puas. pernah puas. bukan Ya. gitu. Oh, kan. Jadi kan Salah. ini kan kita berencana tapi Allah yang menentukan. Oh, Gitu. Alhamdulillah ya Waktu Allah. itu aku kan cita-citanya dari SMA itu pengennya ke kedinasan. Oh. Kedinasannya itu STMKG awalnya. Uh-uh. Nah, karena suka ini kan kebumian, geografi gitu-gitu. Oh, Oke. Nah, tapi pas pokoknya pas seleksi SNMPTN itu nama aku ada di eligible SMA, Oh. tapi waktu itu tuh kebijakannya itu di SMA aku disuruh milih Mm-mm. antara kedinasan atau SNMPTN-nya. Nah, di situ aku bimbang banget karena pengen nyoba dua-duanya karena kan Iya. mau Iya, coba iya, peluang iya, kan pasti. Kak. Ya itu. Terus akhirnya setelah berpikir dan memutuskan itu Sholat istiqoroh Iya. Aku dari tadi mau ngomong itu tahan loh. itu akhirnya ya udah bismillah lepasin SNMPTN-nya. Oh iya? Terus, iya. SNMPTN Oh my God. dilepasin itu. Yang ini masih di daftar eligible Oh jadinya iya, yang yang belum. seleksi sekolah dulu iya ya. di bawah garis eligible bisa naik iya, gitu. iya. Itu terus ya udah daftar kedinasan. Tapi endingnya nggak jadi di STMKG. Kenapa tuh? Karena ya banting setir aja Kak. Terus jadinya di STIS waktu itu. Oh, oke. Iya, terus tapi STIS itu ternyata statistika ya? Iya. Tapi ternyata takdir berkata lain Widih. dan Oh my God. Kata-katanya Nggak novel lolos, banget Kak. nih. dan nggak lolos. Oh, nggak Oh, lolos. Jadi kayak ya nggak apa-apa, mungkin harus berjuang lagi kan Kak. Iya. Gitu. Bukan rezekinya berarti di STIS ya. Bukan rezekinya. Terus akhirnya daftar di waktu itu ikut UTBK dulu. Oh, ikut sempet SBM dulu TBK. ya. SBM itu terus tapi pas hari hanya itu tuh
sakit Kak Waduh, akunya. dramanya banyak ya. Iya. Bun. Sakit Perjalanannya terus, panjang ya. sakit terus habis itu ya kayaknya kurang maksimal juga jadi Iya. gak lolos lagi. Hmm. Berarti kan harus ini kan harus tetap berjuang lagi. Iya. Ya, cari plan-plan Iya. lain lah nih. Tadi SNM udah dilempar nih, Iya. ditolak kan. Terus Kedinasan. kedinasan nggak keterima nih. UTBK sakit jadi Iya. nggak maksimal. Ya, nggak berharap gitu Iya. kan. Iya. Terus mandiri itu coba di beberapa PTN. Terus akhirnya ini keterima di Universitas Brawijaya. Wah, lewat jalur mandiri Mandiri. tadi. Ya mandiri itu di jurusan biologi. Tapi itu masih di akhir-akhir perjalanan itu pengumumannya. Oh. Nah di tengah-tengah itu ada lagi coba-coba daftar beasiswa karena ya pengen daftar beasiswa. Terus Iya. kayaknya ada 3 beasiswa yang aku daftarin waktu itu Kak. Apa aja tuh? Beasiswa Aperti BUMN ini, terus beasiswa unggulan dari Kemdikbud, sama beasiswa Ikatan Dinas Telkomsel yang dari Telkom juga. Oh, dari ya. Telkom Iya, Energi iya, tahun lalu itu. ada. Iya, iya, Iya. iya, tahu. Terus pertama itu daftar yang beasiswa Ikatan Dinas ini dulu. Itu kayaknya waktunya itu deketan sama yang ujian mandiri gitu. Oh ya. Ujian mandiri itu baru sampai tahap tes tulis nggak lolos lagi. Ah. Berarti gagal terus nih. Iya. Gagal Iya, terus iya, kayak iya, iya. bener-bener harus ngumpulin semangat gitu. Iya dong, Iya, pasti. bener-bener Terus. gitu. Terus habis itu daftar beasiswa unggulan dari Kemdikbud. Nah itu kenapa daftar beasiswa unggulan Kemdikbud karena ya dari SMA awal-awal tuh udah pengen banget nih pengen jadi wardi beasiswa unggulan gitu. Paham, Terus paham, daftar. Tapi itu rangkaian seleksinya tuh lama banget Kak. Jadi ya karena nggak mau buang-buang waktu dan kesempatan daftar di Aperti BUMN juga itu direkomendasiin sama orang tua sama cutting SMP waktu itu. Oh, jadi kamu tuh yang apa tadi yang sebelum daftar BUMN? Kemendikbud, terus Kemendikbud. Telkomsel. Oh, berarti yang Kemendikbud tuh sebenarnya belum ada pengumuman tapi kamu udah daftar BUMN apa gimana? Iya daftar Aperti BUMN, cuman dari awal udah kayak berkomitmen gitu nanti kok misalnya pengumumannya di Aperti itu lolos ya milih yang Aperti gitu. Oh, oke. Oke. Panjang ya Iya, perjalanan panjang hidupnya ya. Penuh lika-liku ya. Betul, banyak Heeh. penolakan ya. Keren banget ya. Jadi strugglingnya kerasa banget lah ya. Iya. Dari yang tadi harus milih nih SNMPTN atau kedinasan, milih kedinasan. Iya. Ternyata nggak keterima. Coba tadi milih SNMPTN. Pasti nggak keterima juga. Enggak bercanda. Kita lanjut ke Afra mungkin yang tadi katanya udah sempat keterima JPA 2 tapi nggak bayar. Uangnya nggak dibalikin. Wah, kita kan takut ya. Tapi ternyata emang belum bayar anaknya. Telkom juga bingung nih, Telkom University juga bingung. Apa yang mau dibalikin orang anaknya belum bayar gitu kan. Iya. Gimana tuh? Jadi aku waktu itu ke Rekom SNMPTN itu pilih FKG. Waduh. FKG. Biar bisa benerin behel sendiri gitu ya. Iya. Nah pilih FKG ternyata nggak keterima kan Bang. Juga UTBK juga jawabnya salah-salahan aja Bang. FKG juga tapi nggak keterima juga. Asal-asalan tapi FKG ya, lebih tidak sadar diri ya. FKG soalnya waktu itu kayak direkomin ke UNER gitu loh. Saya ada alumni yang katanya kayaknya bisa nih, ternyata nggak laki gitu loh Bang. Habis itu udah daftar JPA 2 udah segala macam keterima. Akhirnya udah kan lihat-lihat SMB Telkom sama IG SMB Telkom ternyata ada beasiswa. Ya udah ikut aja, iseng-iseng aja sih Mas. Iseng-iseng aja. Sini-sini hoki ya. Alhamdulillah. Berarti ini juga tips buat Teltizen kalau misalnya jangan berpaku pada satu jalur aja. Iya, betul. Boleh kayak tadi Nita kan dia Ada daftar berbagai yang beasiswa. jalur Telkomsel daftar yang jalur Aperti BUMN daftar. Kayak Afra daftar JPA 2 daftar. Iya, dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya. Jadi buat Teltizen ini mumpung lagi buka semua daftar aja semua. Gak apa-apa. Kalau Zahwa, ya Allah. Nah, susah kalau banget aku kenapa? juga ikut SNMPTN, cuman belum rezekinya di sana. Nah, abis itu aku ingin ikut Ikatan Dinas. Nah, ternyata sama kayak Nita tadi, STMKG. Aku daftar sama tuh. nih. Enggak, cuman dia kan banting Jadinya setir ke STIS, STIS. Nah, aku tuh ke STMKG. Nah, itu kan STMKG tuh pengumuman ininya agak lama ya. Jadi itu aku udah tes yang udah SKD. sempet tes. Ya.
pengumumannya itu sekitar 2 bulan lebih. Nah, nunggu pengumuman itu aku juga sempat daftar yang CPNS yang buat SMA. Terus tuh udah ngasih bahan juga kan, seleksi. Nah, nunggu itu aku daftar lagi ke PTN atau PTS yang ngadain jalur prestasi dan juga jalur beasiswa. Nah, inilah aku juga pernah sempat daftar beasiswa Edicloud itu. Oh, Edicloud sempat ikutan. Iya, sempat ikut. Udah sempat tes. Udah tes yang kedua. Widih. Nah, gugurnya di sana. Terus abis ya udah karena aku daftar di beberapa PTN jalur sertifikat ternyata belum rezeki. Jadi aku coba lagi daftar di PTS yang lain. PTS kan akhirnya lulus. Ya udah, terus ada beasiswa seperti nih. Nah, aku lihat kan pendaftarnya itu gratis tuh. Sama kayak Edicloud itu aku daftar nih, aku coba aja masukin, siapa tahu rezeki aku di sini. Dan tanpa diduga emang alhamdulillah lulus di seleksi bahan waktu itu. Dari beribu-ribu orang 30 tuh yang dari Telkom kan. 30 tuh. Nah, 30 apa nih? 30 orang. 30 orang yang buat diwawancarai lagi. Nah, abis itu aku siap-siap buat bisa wawancara dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Nah, ternyata kan waktu itu aku daftar yang CPNS ya, ternyata seleksi bahannya lulus. Nah, karena aku udah keterima, tapi gak jadi aku lanjutin. Yang kedinasan ini juga karena lama banget. Iya, lama banget. Terus udah keterima juga di sini, akhirnya aku lebih milih beasiswa seperti. Tadi sempat di-mention Zahwa 30 orang yang diwawancara. Emang sebenarnya total pendaftarnya itu berapa dan yang keterima itu berapa gitu? Mungkin ada yang tahu teman-teman di sini? Yang daftar beasiswa Aperti itu sampai 37.000 orang tahun aku. 37.000 orang. Ya. Yang ke Telkom University 6 orang. 6 orang doang. Iya, 6 orang. Memang benar-benar hoki. Itu mah hokinya yang tinggi ya, yang gede ya. Nah, dari 37.000 itu tahap-tahapannya apa aja nih? Tadi kan Zahwa juga sempat mention daftarnya gratis. Emang nggak beli pin? Kalau jalur lain kan ada yang beli pin segala macem. Itu kayak gimana proses daftarnya? Mungkin yang lain ada yang mau menjawab? Aku kali ya. Nanti saya tambahin. Jadi kalau dulu kan beli pin ya Bang ya kayaknya. Kalau di zaman kita tuh pakai akun. Jadi daftar akun dulu di SMB Telkom kalau nggak salah. Habis itu cuma itu sih seleksi berkas. Berkasnya apa aja tuh? Berkasnya pasti rapor semester 1 sampai semester 5 sama opsional sih ini penghargaan. Tapi kalau menurut aku lebih baik dimasukin penghargaan ya biar ada nilai plusnya. Dan penghargaannya yang relate lah, yang punya value ya. Iya, misal mau masuk desain produk gitu. Ya masa mau masukin apa yang nggak berrelate sama itu kan. Jadi itu bisa jadi nilai plusnya. Habis itu habis seleksi berkas 30 besar masuk ke Telkom University gitu kan buat wawancara. Habis itu tes wawancara. Nah, dari 30 itu baru nanti disaring jadi 6. Wah, jadi nggak ada tes-tes segala macem ya, nggak ada ujian-ujian, nggak ada ya? Nggak ada. Berarti itu dari rapot, abis itu wawancara doang penilaiannya tuh. Kalau tahun 2019 kayak masih ada tes tulis ya. Tapi kalau di 2020, kalian 2020. Ya, kan kita 2021. Kita angkatannya 2021. Tapi kan ujiannya 2020, Ibu. Gitu. Enggak, maksudnya tuh 2020 tuh udah nggak ada tes tulis. Gitu. Tahun 2019 masih ada tes tulis. Tahunnya kan bukan angkatannya kan? Bukan, ya. 2021. Dan untuk tahun ini mungkin misalnya Teletizen kepo juga gimana tahap-tahapan yang lengkap di Instagram SMB Telkom ada ya Zahwa kan? Ada ya, di website-nya juga ya. Itu ada. Tadi itu tahap-tahapannya ya. Terus kan tadi ada sempet di-mention wawancara. Emang yang diwawancara itu ditanya apa sih? Harus banyak juga pertanyaannya kayak harus bisa bahasa Inggris nggak sih Bang? Maksudnya nanti interview bahasa Inggris tuh kayak gimana sih gitu. Apa yang ditanyanya tuh kehidupan sehari-hari kah atau apa kah gitu. Mungkin dari aku dulu ya. Iya, nggak mungkin aku kan. Aku nggak nerimain biasanya, nggak tahu dong. Kalau dulu kayaknya itu mungkin tergantung yang ngewawancarain Kak. Itu kan jadi kita per room sendiri-sendiri gitu. Nah itu kalau misalnya ditanyain pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu tergantung yang wawancarain. Ada yang bahasa Indonesia semua, ada yang campuran sama bahasa Inggris. Pas Nita bahasa apa? Tagalog? Enggak, pas aku bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Terus yang ditanyain itu ya
latar belakang kita, terus kayak lebih santai aja sih, kayak ceritain pengalaman, terus prestasi juga sih itu, terus kesibukan juga, terus pokoknya lebih ke nyeritain diri sendiri sama ceritain aja value kita gitu. Gitu. Motivasi hidup juga, kayak misi gitu. Kenapa kamu pantas menerima beasiswa Aperti BUMN itu gitu pasti lah. ada. Benar. Kalau Afra apa waktu itu diwawancara kan beda-beda nih pasti. Mungkin Afra ditanya makanan kesukaan atau zodiak gitu kayak kamu nih Gemini nggak boleh, BUMN nggak boleh Gemini pokoknya. Gitu enggak. Semua orang benci Gemini. Enggak sih, waktu itu mau nambahin lebih ke jurusan sih waktu itu. Kenapa milih desain produk gitu. Terus ya jawabnya pasti ya masa ya karena ya pengen aja gitu kan, nggak mungkin ya nggak boleh, udah pasti kayaknya nggak bakal keterima gitu. Afra waktu Jadi itu strateginya gimana kalau ada pertanyaan kayak gitu waktu itu? Ya jujur aja sih sebenarnya Bang, kenapa milih desain produk gitu, karena orang tua udah ada latar belakang itu, mama papa kayak gitu loh Bang. Lebih jujur aja, terus ditanyain kegiatan sekarang ngapain aja gitu, terus aku jawab dong, ya lagi belajar 3D apa gitu loh Bang. Jadi ya jujur aja sih sebenarnya Bang, kan kelihatan ya orang jujur sama enggak. Sama yang ngarang ya. Kalau Zahwa, kalau dari aku sebenarnya kalau tes wawancara itu yang dilihat itu sebenarnya apa sih yang membedakan kamu sama yang lainnya gitu. apa nih yang membedakan Jawa dengan yang Nah lain? di sesi wawancara itulah kita disuruh kasih bukti dengan jujur, kayak kata Afra tadi, apa sih yang membedakan kamu pantas dapat beasiswa ini. Jadi yang pastinya kamu harus yakin dulu waktu wawancara, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Terus latihan juga, latihan nonton video gimana sih cara jawab wawancara yang bagus, benar, lancar. Itu tapi online kan? Iya. Zoom gitu kan berarti. Nah, iya aku waktu wawancara itu di akhirnya sempet kendala sinyal juga. Nah, ini berarti tips juga ya buat Iya. jaringan pasti aman. Jaringan aman kan. Nah, waktu di akhir tuh sempat kendala dan untungnya nggak apa-apa. Berarti nggak ada pertanyaan yang susah-susah banget, nggak ada ya? Nggak ada. Basicnya pertanyaan beasiswa aja gitu. Yang kayak tiba-tiba ditanya apakah ibu kota negara Kuwait gitu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. agak di luar nalar ya. Ya gitu kan, harus belajar dikit, nggak ada ya. Nah, kalian setelah mendapatkan beasiswa Aperti BUMN ini, itu benefit apa sih yang kalian dapetin nih? Friends aja ada benefitnya kan, Iya. Friends juga benefit kan. Masa beasiswa nggak ada gitu? Benefitnya. Siapa yang Boleh jawab? satu-satu Atau aku? juga. Kalau dari aku sih pastinya beasiswa ini full sampai lulus. Nggak ada bayar Nggak sama bayar sekali. sama sekali. Ada minimal IPK tapi. Ada pasti persyaratan kan. Minimal IPK-nya yang aman 3,5 sama kita harus ikut kompetisi Belmawa. Oh. Baik itu menang atau enggak, yang penting kita usaha ikut. Iya, oke. Oke. Tiap semester ya. Tiap Iya. semester. Nah, jadi kayak tahun kita tuh setiap semesternya itu disuruh ikut lomba dari Belmawa gitu. Dan juga karena kita ada syarat kayak itu, jadi kita berlima tuh ada ikut lomba sama-sama. Apa tuh? Lomba apa? Nah, kemarin kita pernah ikut lomba PKM yang dari fakultasmu itu. Proposal Iya, kegiatan kemarin awalnya- kreativitas mahasiswa ya? Iya, Enggak, dari awalnya itu fakultas saya dari PKM internal HMTT kemarin. Terus alhamdulillah juara 1. Widih. Terus Apa tuh kreativitasnya apa tuh? kemarin AI. Iya PKM AI. Oh, AI itu artikel ilmiah. artikel Iya. ilmiah. Iya. Aku sempat ikut. Aku lolos yang GT. Oke, lanjut. Iya. Iya. Itu Sekarang terus sombong. karena itu juara 1 alhamdulillah, terus ini Dilanjutin. dibimbing ya buat ke nasionalnya, terus kita berlima lagi sekelompok kan. Iya. Jadi kalian berlima tuh yang dapat Beasiswa semua. beasiswa semua. Iya. Kemarin kebetulan 5 orang doang yang ikutan PKM Hmm. sekelompok. Memang nggak mau bergabung-gabung sama masyarakat yang biasa atau Mau aja, cuman karena Enggak, kita cuma karena udah saling kenal gitu. karena juga ada tuntutan itu Iya. tadi ya. Iya. Terus Jadi kita semangat nih. Ayo kita cari. Kalian bareng soalnya. Iya. Dari awal udah itu. Dari tapi kan ini latar belakangnya beda-beda kan. Iya. Kayak Iya. tadi Nita teknik telekomunikasi, Desain produk. Afra desain produk, Zahwa MBTI MBTI, gitu kan. Iya. Itu gimana tuh kerja kelompoknya bikin proposal kreativitas mahasiswa gitu-gitu. Zoom ya waktu itu. Oh, masih Sebenarnya online susah kemarin. juga ya Iya. waktu itu karena kita punya kesibukan yang padat-padat. Jadi kayak sampai bikin tabel jadwal kita tuh. Oh. Yang mana yang kosong nih bisa rapat kan. Terus tuh kita pagi ngerjain tugas kuliah, terus malamnya kita baru lomba. Oh.
Berarti ketemu ini baru-baru ini aja nih. Iya. Iya, Ya, baru baru ketemu. kemarin. Baru kemarin. Oh, baru kemarin. Baru 2 hari yang lalu ya. Ya, 2 hari yang Ketemu lalu. offline ya. Cuma offline. Iya. Ya Allah. Tapi ketemu offline berlima apa cuma bertiga doang? Cuma bertiga. Baru Dua 3 lagi doang. mana temannya timnya? 3 lagi. tiga lagi. Iya. Oh, kalau tim. Iya, tim yang- Kalau tim masih di daerah masing-masing. Oh. Aku pengen tahu dong kayak maksudnya persyaratannya tuh apa aja biar tetap dapat beasiswa sampai akhir full Ya, gitu. misalnya kayak misalnya apa gitu IPK kamu Iya, tiba-tiba kan 2,7 gitu Heeh. misalnya. Wah, langsung hilang nih beasiswa atau Iya. malah cuman ya udah cuman kepotong 50% atau gimana tuh? Ada yang tahu? Intinya kalau misalnya mau full itu 3,5 ke atas. Dipertahanin 3,5 Iya. aja pokoknya ya. Kalau misalnya turun dikit itu ada potongan kayak 25%, Oh. 50% tergantung IPK-nya. Cuman kalau udah batas 3 biasanya udah nggak dapet lagi. Oh. Untuk semester itu aja. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalnya semester depan Naik bisa lagi ya udah dapet dapet lagi. lagi. Wah, Oh. susah juga nih nge-maintain si Ya. IPK ini terus ditambah Betul. harus ikut kegiatan perlombaan dari kemahasiswaan Iya. gitu kan. Untuk semester ini udah ada ikut lomba nggak? Apa lagi? Apa lagi? Udah aman. Biasanya Udah aman. Iya, udah aman. Kemarin Udah ikut. aman, nggak perlu lagi ya. Ya. Udah bisa lah explore ke Cartil. Kalaupun Bisa belum jalan-jalan kan. lagi. Heeh. Terus kalian tinggalnya bareng? Enggak. Nggak dekat sih. Oke. Wah, pokoknya panjang juga ya Mm-mm. perjalanannya wawancara. Terus itu kira-kira tahap-tahapannya dari daftar sampai pengumuman berapa lama sih? Sebulan. 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan Iya. lah ya. Hmm. Nggak lama lah ya. Ya. Iya, Tapi sambil nunggu itu sempat ikut-ikut tes yang lain gak sih? banyak banget. Banyak. Oh, Nita ya ya. Nita banyak. yang Yang perjalanan lain panjang. emang Kalau aku nggak mau ya. Tapi ini juga jujur kepo. Maksudnya dari 9 universitas aliansi perguruan tinggi BUMN, kenapa milihnya Telkom Telkom University? University. Kayak tadi sempat di-mention sama Nita ada UIC, terus ada Stimlok, ada Pertamina. Universitas Pertamina. Kenapa milihnya Telkom University gitu loh? Karena kalau dari aku sendiri tuh dari SMA kayak udah nentuin kayak planning aku, misal kalau nggak kesini ya kesini kayak gitu-gitu, A B C gitu-gitu. Nah kalau PTS sendiri itu aku emang pengennya di Telkom. Oh. Ya karena udah banyak review juga sih dari kating-kating terus saudara-saudara gitu. Iya, PTS terbaik Iya, nomor Iya, 1 loh. bener banget itu. Terus pengennya di teknik telekomunikasi, makanya dulu pernah daftar juga di JPA 2 Mm. itu, tapi gak lolos di pilihan pertama sama kedua, jadi lolosnya dulu di akuntansi, jadi nggak daftar ulang. Kayak pengen masih perjuangin teknik telekomunikasi gitu. Oh, iya, iya. Terus Oke, daftar oke. lagi di apa yang sama kayak kamu itu Ra? JPA. Nggak JPA 2. bukan jalur UTBK. Oh, UTBK. Oh, iya, ya, pakai Itu- nilai TBK ya. Ya itu lolos di sistem informasi. Masih nggak mau. Mau. Oh. Karena itu pilihan kedua, Nah. mau. Terus itu kan pengumumannya itu agak barengan sama yang Universitas Brawijaya tadi. Oh, Jadi oke. kan bingung tuh antara milih yang kedua. Terus akhirnya setelah diputusin ya udah Telkom sistem informasi, terus daftar ulang. Udah dapet kelas waktu itu, Oh, tapi iya. masih ini nunggu yang pengumuman Aperti. Iya. Dan Berarti udah ternyata- bayar full. udah bayar full, Oke. bener-bener full, udah dapat kelas. Oh, berarti ini beda ya sama Afra ya. Iya, Udah bayar beda. full. Udah bayar full. Terus keterima nih Aperti BUMN, uangnya dibalikin nggak? Dibalikin Alhamdulillah. semuanya 100%. Oh. Tuh ya buat iya, netizen. itu. Jadi jangan khawatir kayak Bang, nanti uangnya kayak gimana Bang? Kak, nanti uangnya mana dibalikin. Nih, Iya. contohnya. Kecuali Iya. pin pendaftaran lah ya. Nggak ada Pendaftaran pin nggak? pendaftaran kan Oh ya kan gratis. jalur UTBK. UTBK. OTBK ada. Ada. Iya. Iya, iya. Oh, Apertinya nggak ada. Iya. Maksud aku Iya, iya itu. Oh. Kalau biaya apa namanya? Berarti biaya udah sempat pendaftaran. daftar ulang segala macam udah dong ya? Iya, tapi balik semua. Oh, udah tinggal dikit lagi nih. Taunya rezeki ada beasiswa ya. Keren. Iya. Soalnya beda jurusan juga keterimanya. Oh. Dan emang lebih mau tektel kan Iya. ya. Iya. Teknik telekomunikasi gitu. Kalau Ya, Afra kenapa milih Telkom University di antara banyak mungkin di atau nggak ada di kampusnya nggak ada desain interior? Desain produk. Desain produk. Ya karena ya itu emang ya Telkom University kan PTS terbaik nomor 1 ya. Iya, ayo kaosnya dikasih langsung. Boleh. Ya udah akhirnya milih Telkom karena JPA 2 juga, udah tahu Telkom keluarannya bagus-bagus juga. Wis. Enggak sih, tergantung orangnya. Enggak semua bagus-bagus. Balik orang. Ya itu makanya pilih Telkom. Sama desain produknya juga penjurusannya bagus-bagus, Bang. Mungkin di antara 9 universitas ini yang ada desain produk cuma Telkom University kayaknya. Iya. Ada atau ada yang lain?
nggak ngecek juga sih Bang. Tapi emang maksudnya emang pengen jurusan desain produk dari awal. Iya, emang pengen. Kalau Zahwa? Kalau aku ya tadi Telkom University fakultas terbaik nomor 1 kan di Semua aja Indonesia. Tapi emang bener kan? Iya, terus akreditasnya unggul juga. Iya. Nah, alasan lain MBT itu cuma ada di Telkom University. Itu Nah, jawaban yang mau kan MBT ini kan manajemen bisnis, telekomunikasi dan informatika. Di mana lagi tuh dapat manajemen bisnis terus belajar telekomunikasi dan informatika. Betul. jawaban ini yang kita ingin. Nah, sebenarnya di dunia tuh ada 2, satu Ada lagi di di Jepang, Jepang. satu Kenapa lagi ke di Jepang? Indonesia. Jauh banget. Agak biayanya lebih banyak ya. Nah, makanya milih di Telkom, jurusan Oke. MBTI. Karena ada manajemen, bisnisnya ada, telekomunikasinya Telekomunikasi ada. dan informatika. Wah, mantap. Cuman ada di Telkom University sama di Jepang. Iya, Dan di provide sama Aperti BUMN, jadi gratis. iya, Tuh. keren banget. Ini buat telutizen kalau misalnya mau ikutan Aperti BUMN caranya gimana? Siapa yang mau jelasin? Aku aja. Atau aku nih. Boleh. Boleh banget. Jadi buat telutizen nih. Oh, ini jelasin. Jadi kalau dari aku aja ya. Kamu tambahin ya. Kalau bagi teman-teman yang mau daftar beasiswa Aperti BUMN ini, soalnya gampang banget, udah gratis, dan tinggal kumpulin persyaratannya aja. Persyaratannya ya tadi seperti yang dikatakan Afra tadi, rapor semester 1 sampai 5, terus sertifikat kalau ada, kayak opsional aja, tapi ya kalau misalnya teman-teman ada lebih baik dimasukin itu. Terus gitu aja sih Kak, itu aja. Iya. Lewat SMB Telkom daftar. Iya, lewat Daftar Websitenya, akun dulu. website Buat SMB akun Telkom. dulu, Bikin akun iya. dulu ya. Bikin. Oke, itu ya telutizen. Ini pertanyaan juga baru terlewat di otak saya. Apakah kalian-kalian ini setelah lulus nanti harus bekerja di BUMN atau Betul. kan enggak, aku mau jadi ibu rumah tangga aja, smart mom yang ngurusin anak gitu. Ada yang mau jawab? Jadi kita nggak diwajibkan Nggak kerja diwajibin di ya. BUMN, jadi bebas gitu. Jadi cuma ya Tidak udah terikat. cuma buat beasiswa aja Iya. gitu kan. Hmm. Oke. Nah, boleh deh kasih tahu sama telutizen gimana tips and trick dari kalian untuk bisa dapetin beasiswa Aperti BUMN ini. Karena ini memang benar-benar nggak ada tes. Iya. Dan yang kepilih cuma 6. Betul. Apakah dari- kalian ada kiat-kiatnya atau ada ibadah khusus yang dilakukan misalnya bisa di-sharing ke kita gitu kan, atau mandi dari air 7 di masjid di Indonesia gitu kan biar doanya dijabah sama Tuhan gitu. Ada nggak? Dari aku kali ini. Boleh. Menurut aku sih perbanyak lomba ya. Oh iya. Iya, ngaruh ya. kalau menurutku sih lomba itu ngaruh walaupun opsional. Lomba apa nih misalnya? Iya, yang berkaitan sama kalian maunya jurusan apa gitu. Oh, yang relate dan kalau punya menurut value ya. Kayak misalnya aku nih pengennya ilmu komunikasi, aku sering menang lomba debat, speech gitu tuh ngaruh banget ya. Menurut aku itu ngaruh sih. Oh, jadi perbanyak sertifikat lah Banyak ya. sertifikat, terus ikut kegiatan misalnya yang masih kelas 1 SMA gitu. Ikut kegiatan yang banyak. Jadi kita punya pengalaman yang banyak, juga sertifikatnya dapat juga kan, bisa buat nambah-nambahin. Soalnya kalau cuma rapot doang kan semuanya bisa gitu. Iya. Semua punya rapor. Semuanya punya rapot. Semua punya nilai. Terus kalau buat tes wawancaranya perbanyak latihan ngomong, karena kan ngomong tuh gak gampang ya Bang, kayak Iya. abang kakaknya. Iya. Jadi biar lancar nanti pas wawancaranya, terus juga doa yang kenceng. Doa jangan lupa ya. Itu kalau dari Afra, kalau dari Nita sama Zahwa ada tambahan nggak tips and triknya? Dari aku sih mungkin kurang lebihnya sama. Kayak intinya karena itu nggak ada tes tulis dan kalau rapor itu kan antara SMA yang satu sama SMA yang lainnya tuh nggak bisa di Compare. nggak Iya. bisa di compare. Jadi ya maksimalin aja selama SMA, dan kalau misalnya masih ada waktu sekarang kan masih ada rangkaian seksinya ini masih dibuka gitu kan, Iya. belum deadline itu ya kalau bisa masih ikut lomba gitu buat Oke. kumpulin sertifikatnya. Terus kalau misalnya di wawancara itu intinya kasih seperti yang dibilang teman-teman tadi, ngomongin aja value diri kita tuh apa aja gitu. Kok misalnya ikut organisasi gitu-gitu, kasih tahu aja gitu. Jawab sejujur mungkin Jawab ya. sejujur mungkin ya, benar. Oke, kalau dari- Tambahan kalau dari aku, yang penting yang pertama itu harus yakin dulu, yakin kamu pasti bisa. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada nih sertifikat, ya udah kamu yakin aja dulu. Nah jadi nanti apapun yang kamu punya itu kamu apply dulu. Nah nanti kalau udah diseleksi baru nih kamu berjuang sekuat tenaga
buat sesi wawancara itu. Zahwa emang nggak masukin sertifikat? Masukin. Ada beberapa. Ada. Saya masukin 3. Oh, apa Apa aja aja tuh? tuh? Sertifikat Vaksin. Dosis 1, 2, 3. Ini sertifikat karya ilmiah. Oh, Ya tuh. sama Value. olimpiade. Olimpiade. Nah, waktu itu saya masukin olimpiade geografi. Nah, geografi kan nggak terlalu nyambung ya sama manajemen. Nah, itu buktinya bisa. Jadi tuh kalian harus yakin aja dulu iya, apa iya. aja, apa yang kalian Benar. punya, yakin. Tapi yang penting itu punya value, bukan kayak misalnya peserta webinar hari lingkungan hidup gitu. Masukin dong kayak gitu kan. Maaf itu mah ya. Jangan, atau peserta nonton no playing fest, jangan dong, enggak. Mana tahu ada kan sertifikat. Itu enggak punya value. Kalau Iya, olimpiade karya tulis ilmiah kan ada yang value-nya, walaupun lomba-lomba. jurusannya Iya. beda gitu. Iya. Kalau Afra Waktu itu apply apa aja? enggak sertifikatnya apa Iya, aja? apa aja? Iya. Sertifikatnya LKTI, Hmm. karya tulis, sama ada desain poster, Hmm. sama speech waktu itu. Itu juara-juara semua tuh. Iya. Wih, keren. Kalau Nita? Nita Sama juga sih Kak, nggak nyambung juga sebenarnya. Apa aja tuh? Olim geografi sama poster gambar. Oh, tapi iya punya sih. value. Iya, tapi bro. kan iya sertifikat yang Hmm. emang ada. Iya, kadang kan ada yang maknanya. kayak iseng gitu bikin sertifikat kayak pacar terbaikku. Kan ada kayak tiap enif kan dikasih sertifikat gitu kan. Ada kan? Jangan dimasukin yang kayak gitu ya, television. Lemes dengernya, Bun. Ada kan yang bucin-bucin Iya. gitu. Gugun gitu ya. Iya, aku enggak ada. Iya, aku lah masuk Telkom University ngampirin sertifikat itu. Jadi ada jalur bucin. Bikinnya. Ngawur nih ngomongnya. Tadi aku kepikiran mau nanya apa, tuh? tapi lupa gitu mau nanya apa lagi. Tadi udah sempet di otak aku gitu mau nanya apa gitu, tapi lupa gitu. Tapi ini kepo, maksudnya Aperti BUMN ini milihnya cuma bisa 1 jurusan atau bisa milih 3 sampai Atau 5 5 jurusan gitu? Kalau misalnya jalur biasa kan 5 nih. Itu Pelipin bisa Nah, milih 5 gitu. Nah, aku Tiga, jawabnya. iya. Nah, bisa milih 3 dan juga Oh. bisa 3 tahun ke belakang. Jadi untuk angkatan 20, Oh, 21, 22. gap year boleh banget. Iya, Oh. bisa. Berarti nggak harus yang Iya. lulus langsung ya, Iya. bisa 3 tahun. 3 ya? Ya, 3 tahun. 3 tahun ke belakang berarti aku bisa banget dong ya daftar lagi ya. Tapi kan udah lulus. Gitu, Teltizen. Sok mangga dikepoin aja Instagramnya SMP Telkom. Lagi Betul. buka nih jalur Aperti BUMN karena daftarnya gratis. Ya, Tidak gratis. ada bayar sama sekali. Nggak ada pungut biaya. Rapotnya tidak. Oh, ini hari enggak ke. Apa tuh? Rapotnya itu harus naik gini kah Atau atau boleh turun boleh standar? atau kayak gimana? Atau berlika-liku boleh bagaimana? Aku naik nggak ya takut? Aku nggak lihat juga sih. Enggak terlalu diperhatiin. Ada minimal nilainya gitu atau enggak rata-rata? Apa gitu. Kalau di persyaratannya nggak ada Nggak minimal ada. nilai ya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Apply aja raport Tapi, 1 ya. sampai 5. Tapi kalau aku naik stabil gitu. Naik stabil Ya, ya. stabil atau naik. Wanita Sama. rapotnya sama Stabil naik atau naik stabil juga. ya. Kalau aku nggak tahu. Berarti benar-benar kalau Aperti BUMN ini benar-benar ini ya lebih ke hokinya harus gede. Bener. Tapi walaupun di persyaratan nggak diperjelas kayak minimal nilai seberapa Betul. atau nilainya harus naik atau seberapa, tapi Betul. Tetap dari yang lulus nih kan, yang dari awardee-nya peraih beasiswanya kan kita bisa belajar gitu kan. Kalau rapor mereka naik signifikan, mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga buat netizen gitu kan. jangan mentang-mentang ya udahlah kayaknya Aperti BUMN juga nilainya nggak harus stabil gitu, jangan jadi santai, kalian Iya. juga harus tetap semangat. Nah gitu. Tapi setelah menjalani perkuliahan gitu, sekarang kan udah masuk nih kuliah semester 2 berarti kan. Gimana nih rasanya kuliah di Telkom University? Ada yang ambil hybrid nggak kalian? Aku hybrid. Oh hybrid, gimana tuh? rasanya? Enggak hybrid sih, cuma karena dibolehin dosen gitu. Nah, Oke, Seru sih ketemu teman. oke. Iya. terima Terus kasih dosennya ya, jawabannya. Dosennya juga supel-supel, maksudnya Oh, iya. kalau butuh apa gitu langsung aja. Asik-asik gitu lah Iya, ya. asik-asik. Udah follow-follow di IG belum sama dosennya? Aku dong udah request di story. Aku save kontak WA lagi. Di Save save WA. sama dosennya. Oh. Keren. Jadi
Tapi ya dosen di Telkom memang keren-keren banget sih, dosen fakultas kayak sampai S3, terus tuh nggak cuma jadi dosen, neliti juga. Iya, Jadi betul. tuh udah banyak pengalaman juga. Kalau dosenku ada yang jadi pengusaha juga. Oh iya. Iya. Keren banget ya dosen-dosen Telkom University ya. Nah, Dosen kamu gimana? Iya, keren juga lah. makasih ya jawabannya. Mantap juga nggak keren kah gitu. Tapi nggak Aja, mungkin Kak, sih nggak dosen mungkin Telkom dong. University nggak keren ya nggak. Kalau misalnya nggak keren nggak akan menjadi PTS nomor 1. Masuk. Gitu. Maksudnya selain dosennya kayak masuk kan ini belum pernah nih pasti sebelumnya udah pernah ke Telkom University atau belum sih? Kayak main kayak Belum. ya Allah takjub masya Allah kayak sujud di depan TCH gitu saking indahnya ya Allah kampus ini gitu. Enggak sih, enggak Enggak sampai ya? kayak gitu, Enggak, cuma enggak lebay ya? emang luas. Oh, Nah, aku aja yang lebay ya. Maafkan aku. Abang sampai sujud-sujud. Enggak sih, aku enggak sampai segitu ya. Aku emang hiperbola aja. Kayak kaget ya gitu kayak atau apalagi kan ini aku juga dari Medan kan kayak ya Allah ternyata ada kampus secantik ini gitu oh my kayak god. Afra dari Bojonegoro, Nawa dari Jambi kayak kaget gitu kayak Ya atau kaget. nggak pakai lift gitu aku juga atau siapa Gimana caranya gitu ya? Keren sih Telkom kan, terus ada danaunya juga tuh kan. ada danaunya Ya. ya iya karena jarang-jarang kampus ada danau Bu gitu kita nggak ada mau respon gitu ya. Bingung juga sebenarnya. Iya, kalau misalnya fasilitasnya tentu bagus banget, Iya. banget. Iya. Bersih juga. bersih Iya, ya. betul. Keren. Kalau misalnya diceritain Telkom University secara keseluruhan dari 7 fakultas keliling-keliling kayaknya seharian nggak cukup sih. Iya. Butuh setahun lah. Udah deh daripada makin ngawur kan nih kita ngobrol mungkin nih Zahwa, Afra, atau Nita punya tadi tips sudah ya. Sekarang kalau misalnya trio Aperti BUMN ini ngelihat nih video nanti 5 tahun ke depan mau ngomong apa buat diri sendiri. Halo. Terima kasih loh Afra. Kalau dari aku mau ngucapin makasih sama diri sendiri sih udah berjuang sejauh ini. Sampai berjumpa gitu kan. Sampai jumpa di masa depan. Kalau Afra, Mbak, jangan bilang halo lagi. Kalau aku ya terima kasih juga gitu. Setelah sekian panjangnya apa sih? Sampai waktu itu sampai UTBK sampai itu loh, Bang. Apa? Muntah-muntah. Kenapa tuh? Soalnya kan ada jalur apa sih sebelum JPA itu aku daftar juga jalur yang lain tulis kan buat di Telkom. Itu jam 6 sampai jam 9, jam 10-nya tuh UTBK. Jadi agak Force muak dengan soal ya. Maaf. ya udah terima kasih buat diri sendiri dan semoga jadi orang sukses. Amin. Amin. Oke, terakhir dari Nita. Kalau dari aku mungkin nanti kalau misalnya aku lihat video ini ya yang paling diingat sih perjalanan aku yang sangat panjang itu. Iya. Dan aku tentunya bakal bersyukur banget atas apa yang aku dapetin sekarang, dan mungkin aku bakal belajar dari kegagalan-kegagalan aku, terus belajar dari di perjalanan aku itu aku harus jatuh bangun buat dapetin apa yang aku dapetin sekarang itu gitu. Kayak lebih bersyukur banget. Karena sebenarnya skenario Allah jauh lebih indah daripada Iya, skenario betul. manusia. Kayak nggak terduga gitu. Nggak terduga ya. Iya, Karena benar. tadi kan dia kepengen STMKG gitu kan. Kayak ternyata sekarang di PTS terbaik nomor 1. Tapi aku kepo juga nih. Sebenarnya teman-teman nih punya cita-cita. Kalau lulus nanti pengen jadi apa sih? Zahwa. Membahas CBD. Oh enggak. Pengen kerja dulu sih, nanti cari pengalaman dulu di kerja. Dan kalau misalnya udah dapet nih ilmu gimana sih cara buka bisnis yang bagus gitu, baru bisa sekaligus buka bisnis. Ya. Entrepreneur lah ya. Ya. Kalau Afra, Kalau aku pengen jadi pengusaha tas sama sepatu. desain produk banget ya. Iya. Kalau Nita, Kalau aku untuk saat ini pengen jadi data scientist, cuman nanti kedepannya ya semoga terwujud, amin. Tapi kalau misalnya nanti enggak juga nggak apa-apa. ya. Manifesting kok kata anak zaman Betul. sekarang ya. Itu apa namanya? Profesi yang seksi banget sekarang, banyak banget yang nyari data scientist, Iya, data analis banyak banget. Oke. Oke, semoga semuanya tercapai ya. Ya, makasih juga udah mau main-main ke Betul. Vlogcast Tell You, udah mau sharing seputar Aperti BUMN. Betul. Sekali lagi, kalau mau daftar Aperti BUMN kemana Dede?
cek ke Instagramnya @smbtelkom atau websitenya smb.telkomuniversity.ac.id. Semua di sana infonya lengkap. Nah, tadi juga cerita-ceritanya udah disampaikan, tips-tipsnya juga udah disampaikan sama trio Aperti BUMN, ada Nita, Afra dan Zahwa. Kalau gitu, Bentar. Kalau misalnya nih, Telutizen mau nanya-nanya tentang beasiswa Aperti, mau nanya-nanya langsung ke kalian, boleh nggak? Boleh banget sih. Nah, boleh dong sebutin ke mana nih hubunginnya. Semangat editor. Nggak ada editor. Yes. Dari aku dulu ya. ya. Mungkin teman-teman bisa nanya-nanya aku lewat Instagram itu @yusnita T-nya 3. Atau bisa juga lewat LinkedIn Yusnita Putri. Oke. Kalau dari aku bisa tanya ke Instagram @afra.apb. Oke. Aperti BUMN tuh ya. Bukan ya. Kirain karena itu. Adriani Putri Basya. Kirain Aperti BUMN. Kan udah ini beraliansi. Iya. Lo Kalau Zahwa. dari aku @almizahwa. Oke. Aku @gugun IBS ya. Aku @andi SLMH. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih juga buat netizen yang udah nonton kita dari awal sampai akhir tanpa skip. Ayo di like, komen dan subscribe tentunya ya. Di share juga ya. Ya, oke kalau gitu. Nah. Aku Dede Dan aku Gugun pamit. Sampai ketemu di vlogcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.